1.000.000, 2.000.000, 1.000.000, 2.000.000. Kedengeran? Dengeran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadi hadisi an Abi Amr Sufyan ibni Abdullah qal qultu ya Rasulullah qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ba'dahu ghairaka abadan. Qal qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Imam Muslim. Yang pertama yang saya hormati, ini harus saya baca supaya tidak salah. Bapak RT dan RW 17 dan juga RT dan RW 26. Ini dikenal katanya Masjid Al-Ikhlas 1726 gitu ya. Ada nilai historisnya, ada nilai sejarahnya. Kemudian yang terhormat Bapak Adnan Brawijaya selaku Ketua DKM Al-Ikhlas yang begitu semangat ya. Dan juga seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Kemudian Gurunda Ustadz Karimul A'la ya, sebagai guru tetap guru kita di sini, hafizahullah. Kemudian ibu-ibu MTQ Al-Ikhlas ya. Ini Masya Allah luar biasa semangat yang sudah ngajarin anak-anak kita ya bisa sholat. Kemudian Ustadz Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian panitia ini ya dari remaja, Ikatan Remaja Al-Ikhlas atau disingkat IRMA begitu ya. Ya, ini Masya Allah luar biasa remaja ini. Dan juga sahabat saya Bapak Haji Nanang, orang tua santri Thorik bin Ziyad Boarding School. Di sini juga ada guru saya ya, sahabat saya sesama dosen Bapak Haji Hafidin, Masya Allah ya. Alhamdulillah Allah pertemukan di sini ya. Ini saya tidak ingin mendahului beliau ya. Katanya sesama dokter tidak boleh saling mendahului ya. Ya. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di sini karena jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita awali dengan sholawat bersama ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinillah tanhalu
bihil uqadu wa tanfariju bihil uqadu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli mahlumin lak. Terima kasih ya Rasulullah atas jasamu kami bisa mengenal Allah dengan baik. Terima kasih atas perjuanganmu ya Rasulullah yang telah menunjukkan jalan hidup kami yang sesungguhnya. Terima kasih ya Rasulullah yang kelak kami berharap mendapat syafaatmu dan kami berharap bisa tinggal bersamamu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia rasanya saya ada di sini. Walaupun ya lumayan jauh dari kampung Cikarang namanya. Tapi alhamdulillah Pak Haji Adnan, Pak Haji Nanang, tahun lalu Ramadan kita bisa bersama di sini ya, saling belajar ya. Jam 3 saya sudah berangkat setelah sahur sampai di sini jam 4, alhamdulillah bisa ngaji bareng waktu itu. Dan tidak terasa sekarang sudah mau Ramadan lagi. Berapa hari lagi Ibu? Lebaran? Oh Lebaran ya. Iya, Masya Allah. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, amin. Bukan hanya umur yang panjang, tapi umur yang manfaat, amin. Umur yang bisa memberikan kebaikan untuk diri dan orang lain, amin. Dan semoga seperti kita bersama di sini, di masjid yang kita cintai, bersama dalam kebaikan, kelak Allah akan kumpulkan kita kembali bersama di surganya. Allahumma ya Allah, nanti kita reunian di surga bareng-bareng ya Bapak Ibu ya, amin. Iya. Dan masjid ini, daerah ini, kapling ini yang akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, kami sebagai jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas 1726, kami berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mengangkat syiar-syiar-Mu ya Allah. Kata Allah, aku tahu dan kalian berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan di surga Allah. Ibu, Bapak mau masuk surga? Serius? Mau cepat atau mau lambat? Hah? Iya, katanya mau masuk surga. Ya Allah ya, insya Allah setelah semua kewajiban dunia kita tunaikan ya, insya Allah. Ya anak-anak kita Masya Allah luar biasa ya, ajarin kita sholat itu ya. Ya Allah ya. Dan momentumnya pas ketika Isra Mi'raj, tampilannya anak-anak sholat, Masya Allah ya. Yang kurang tadi tampilannya tahfiz ya, nanti bisa menghafal satu surat. Surat apa? Surat Al-Isra. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
saya berusaha untuk fokus ke tema meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kebersamaan harus jelas juga orangnya siapa dan seterusnya. Makanya anak-anak kita tadi ini Masya Allah, ada yang 3 orang sholat itu ya. Saya tanya, ini masih ada yang TK, masih SD ya. Ya, ini Pak Adnan ya. Saya booking aja ya nanti supaya bisa belajar di Al-Azhar seperti saya. Amin. Ya, mana orang tuanya ya? Ayo kita motivasi, kita kuatkan. Harus ada anak-anak kita yang meneruskan perjuangan di sini, di Kapling Agraria. Ya, suatu saat dunia akan percaya bahwa Kapling Agraria adalah tempat kebaikan, di mana orang-orang baik berkumpul. Mereka tidak diam, mereka memberikan kebaikan kepada lingkungannya, mereka mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang baik, mereka saling bersaudara, mereka saling membantu. Terbukti dengan adanya santunan untuk duafa dan yatim. Ini Masya Allah nih ya. Yang mereka duafa, mereka betul-betul diangkat derajatnya, diberikan bantuan. Makanya saya pesan tadi Ibu ya, bersyukur dari jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas memberikan bantuan. Semoga ibadahnya semakin rajin ya. Anak-anak yatim kita juga, mereka hakikatnya tidak yatim karena bapak dan ibu semua adalah orang tuanya. Insya Allah. Jadi bicara tentang ketakwaan, ya ini meningkatkan. Jadi kalau saya ingin bahasa yang lebih fokus nanti, ketakwaan itu sebuah proses sebetulnya gitu ya. Dan nanti harus ada amalan yang kita ingin kuatkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, Engkau yang telah memperjalankan hambanya. Nah ini saya ingin kaji ya dari aspek ininya ya. Kalau kata Pak dosen Hafidin, otoritatifnya gitu ya. Iya, kita harus clearkan. Jadi ternyata Allah di dalam menyampaikan ayatnya itu Masya Allah luar biasa. Saya ingin sampaikan kata-kata asra bi abdihi, kata-kata abdun. Kalau bahasa Indonesianya adalah hamba. Ya, ada satu kaul hikmah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Beliau menyampaikan begini. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ayo boleh ikutin sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngaji ya. Kafani izzan antakuna li rabban kafani fakhran an akuna laka abdan. Nah, hafal? Hafal. Apa ujungnya? Abdan. Nah, gitu ya. Ya, nanti silakan dicari ya. Jadi begini kata yang saya ingin hubungkan dengan ayat ini. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, cukup bagiku sebagai bentuk kemuliaan ya, bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhanku. Ya, nanti saya jelaskan, mudah-mudahan bisa sampai jam 2 malam ya. Amin. Tega saya ya. Ya, kita ngaji nggak perlu lama-lama, yang penting masuk ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib itu begini, cukuplah bagiku kemuliaan ketika Engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Ini penting Bu, Bapak Ibu. Kita ini mulia karena kita punya Allah, karena kita punya Tuhan.
Ibu bapak pernah lihat berita ya di TV, di internet, beberapa waktu lalu terjadi, namanya di Los Angeles. Los Angeles tahu? Udah pernah ke sono? Belum ya, saya juga belum sama. Apa kejadiannya? Kebakaran. Ternyata sebelum terjadinya kebakaran yang penuh dengan misteri kebakarannya, ada satu pertemuan ya oleh para selebriti dan yang lain yang kemudian membuat survei, membuat polling. Pollingnya gimana? Coba kita di Los Angeles ini, kita pengen tahu kira-kira ya dari pendapat yang ada, apakah kita masih butuh Tuhan katanya. Apakah kita masih butuh Tuhan katanya. Ternyata setelah disurvei, mayoritas tidak butuh lagi katanya. Oh, Masya Allah. Ya, ini manusia ini ya. Ya, sampai dikatakan inilah kota tanpa Tuhan katanya. Ya, godless town katanya. Apa yang terjadi gitu ya? Ketika seorang hamba tidak lagi menganggap Tuhan itu ada, tidak lagi menganggap Allah itu ada, yang terjadi kebalikannya, hina Bapak Ibu. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Yang kedua adalah aku merasa bangga. Kalau tadi aku merasa ya ada kemuliaan ketika Engkau ya Allah adalah Tuhan kami, dan yang kedua aku merasa kebanggaan tersendiri ketika aku menjadi hamba bagimu ya Allah. Ini ya Bapak Ibu, serius amat ya, waktu kita sedikit ya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kami ini merasa betul-betul bangga menjadi hamba di hadapanmu ya Allah. Kenapa? Ada manusia yang tidak lagi dia merasa menjadi seorang hamba, dia sudah merasa melebihi, bahkan sudah masuk pada tahap seperti Tuhan, hancur. Siapa itu? Siapa itu? Namanya Om Fir'aun. Iya, Om Fir'aun ya. Di Mesir masih ada jasadnya tuh. Memang kata Allah dijadikan sebagai pelajaran penting. Ini orang yang udah nggak ngaku sebagai hamba, tapi ngaku sebagai Tuhan katanya. Jadi kata-kata hamba, subhanalladzi asra bi 'abdihi katanya, dia yang telah memperjalankan hambanya. Hamba yang dimaksud adalah Rasulullah. Ini adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan, dan kita merasa bangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwanya ini Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Maka untuk menjadi pribadi yang takwa, dia harus punya modal dasar. Nah gitu, punya modal dasar, punya modal dalam perjalanan hidup. Ini ada modal dasar nih ya, nanti ada modal operasional gitu ya, ada modal untuk ya melakukan perjalanan hidup dia. Saya ambil dari satu hadis ya, dari Abu Amr Sofyan ibnu Abdullah. Beliau menyampaikan bahwa ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang aku nggak akan bertanya lagi kepadamu setelah ini. Apa kata Rasul? Katakanlah, satu, aku beriman kepada Allah. Yang kedua, istiqomahlah. Itu modal pertama, adalah modal hidupnya iman. Modal perjalanannya adalah istiqomah ya. Istiqomah itu berat ya. Berat apa berat? Berat. Istiqomah menerima takdir itu berat.
Menerima takdir itu berat, Bu. Yang ringan menerima THR itu ringan. Ya. Jadi modalnya sudah Allah kasih kita ini. Modalnya apa? Iman. Perjalanan kita, hidup kita dikasih lagi oleh Allah istiqomah. Ya Allah, apa yang kurang dari Allah untuk kita? Gak ada yang kurang. Ya. Nah, setelah ada modal iman, ada modal istiqomah, Allah kasih lagi cara yang lain supaya kita tetap benar dan baik. Bapak Ibu, orang itu tidak cukup jadi orang benar aja. Orang itu kudu jadi benar dan baik. Saya ambil contoh sederhana begini. Ada Bapak A, dia orangnya benar banget, jujur gitu ya, sholatnya rajin, benar, baru benar, tapi belum baik, belum bisa berbagi kebaikan sama orang lain, belum bisa bekerja sama di DKM untuk sama-sama melaksanakan program-program sosial. Dia baru benar tapi belum baik. Nah, makanya orang soleh, orang soleha itu dia dua, benar dan baik, gitu ya. Ini yang ada di sini semua udah benar dan baik semua ini, saya yakin. Amin ya. Masya Allah, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, wajah-wajah yang semangat ya, wajah-wajah yang ceria. Walau ada beberapa wajah yang masalah ya. Ya. Iya, semoga tidak ada yang bermasalah ya, amin. Ya, semoga tidak ada yang punya utang, amin. Semoga yang punya utang segera Allah lunasi, amin. Iya, yang aminnya paling kencang masih lama cicilannya ya. Iya, ya Allah. Gitu ya. Ya Allah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi modal Allah kasih sudah iman. Iman itu ya, saya suka nulis refleksi ya tentang ini. Itu kalau kita ibaratkan itu, iman itu seperti mesin yang ada dalam diri kita menggerakkan, itu namanya iman. Ya, orang yang matanya menjaga pandangan dari pandangan yang tidak dibolehkan, kemudian dia memalingkan pandangan dari yang tidak dibolehkan, pandangan mata dia itu telah digerakkan oleh remote kontrolnya iman. Orang yang lisannya mampu berkata jujur, jujurnya itu sumbernya dari iman. Jadi maksudnya iman itu mati hidupnya seseorang gitu. Karena kalau sudah tidak lagi ada iman dan seterusnya, ya kata seorang ulama itu mengatakan, maka kain kapan lebih cocok untuknya. Ini gambaran gitu ya. Makanya kemudian hal yang paling mendasar, ini kita masuk tema ya. Sampai jam berapa Pak Haji Anam? Sebentar aja ya, mudah-mudahan jam 10 bisa selesai. Maka dalam perjalanannya Bapak Ibu, setelah modal dasar dikasih, yaitu iman, kemudian perjalanannya juga Allah kasih, yaitu istiqomah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sholat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita mintanya apa sama Allah? Coba ayo sama-sama. Ketika kita berdoa, mintanya apa sama Allah? Umur panjang ya. Terus apa lagi? Sehat badan ya? Betul ya. Terus apa lagi? Banyak rezeki ya? Betul ya. Ya. Bisa ke mall, bisa jalan-jalan gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Hah? Jauhkan dari mara bahaya. Masya Allah. Ya. Terus apa lagi? Selamat dunia akhirat ya. Betul Bu ya. Masya Allah gitu ya. Terus apa lagi? Iya. Jadi banyak rezeki, sehat walafiat gitu ya, selamat dunia akhirat, umur panjang begitu ya. Itu udah nikmat banget hidup begitu ya. Masya Allah ya, indah.
badan sehat, makannya enak. Bu, lauk yang paling enak itu apa namanya? Ya, lauk yang paling enak namanya lapar. Lauk yang paling enak namanya lapar, gitu ya. Ya. Jadi orang ketika minta sesuatu setiap hari, dia tidak sadar kalau permintaan itu, kalaupun dia lupa mengatakan, tapi sudah terwakili dalam aktivitas sehari dia selama 5 kali. Dia minta itu, doa itu kepada Allah. Dalam apa? Masih ingat? Ya, Rabbi firli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa dalam apa, Bu? Pak? Dalam duduk di antara 2 sujud. Ayo sama-sama kita baca doanya, ayo. Masih hafalkan ya? Rabbi ghfirli. Ayo. Warhamni. Terus? Warzukni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu anni. Kita baca doa itu, Bapak Ibu, ya. Itu doa permintaan kita yang tulus kepada Allah. Ya Allah, sehatkan kami, berikan kami rezeki ya Allah, berikan kami petunjuk ya Allah, ampuni kami ya Allah, berikan kami kasih sayang ya Allah. Ini luar biasa. Kita nggak sadar ternyata kita setiap hari minta itu sama Allah. Allah kasih sama kita, umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya alhamdulillah. Bersyukur terus katanya. Kata ibu-ibu, ya Allah, alhamdulillah, ya. Saya bersyukur terus ya. Yang penting syukur ya. Sambil terus tetap ya meminta kepada. Alhamdulillah ya. Walaupun suami gajinya ya sebulan 40 juta, amin. Iya. Ada, insya Allah. Setiap kita minta sama Allah, itu sebetulnya udah dalam ibadah kita. Makanya sholat itu ya, yang saya rinci paling tidak ada 4. Pertama, sholat itu menggambarkan tentang pengakuan, Bapak Ibu. Kita itu ngaku di hadapan Allah, Masya Allah. Dan yang paling membedakan antara manusia dengan iblis, faktor ini, faktor pengakuan. Makanya di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu diantaranya ciri ataupun tanda karakter iblis yang sengsara itu adalah lam yukir bizambi, tidak mengakui dosa. Jadi iblis itu karakternya begitu. Kalau manusia enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan ketika salah? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal doanya. Ayo kita ngaji sama-sama. Baca doanya. Rabbana dzolamna taghfir lana lanakunanna. Artinya, ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Ya. Ketika Engkau tidak mengampuni, kepada siapa kami minta ampunan itu? Ini pengakuan, namanya i'tiraf bidzambi. Ini luar biasa. Pelajaran yang pertama dari sholat adalah pengakuan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Pengakuan. Jadi penting nih ya. Ibu, suami ibu adalah orang baik kalau dia
sering ngaku, bener? Ada pengakuan. Suami istri ketika ada keterbukaan pengakuan, ya istriku, ya memang aku Allah takdirkan sebagai kepala rumah tangga, tapi dengan keterbatasan ilmuku, tolong bantu ya. Ya, mama ngaji di majelis ta'lim, ilmunya dapat, nanti sama-sama di rumah disampaikan, nanti papa belajar dari mama. Itu pengakuan suami yang seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Istri juga ada keterbukaan, ada pengakuan. Jadi orang itu kalau sudah ada pengakuan, ini menggambarkan bahwa orang ini punya tekad untuk menjadi lebih baik. Siapapun. Ayo, anak-anak diajarkan jujur. Ada sebuah pengakuan bagi dia. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran penting dari sholat itu adalah janji. Apa? Janji. Kalau bahasa kerennya komitmen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Janji kita sama Allah. Orang hidup itu perlu komitmen, Bapak Ibu, perlu janji. Apa yang dia inginkan harus ditanamkan. Janji itu dalam arti yang positif ya, tekad gitu ya. Nah, mama, papa bertekad, berkomitmen, ingin bisa membahagiakanmu lewat cara yang Allah perintahkan. Apa itu? Wal yahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Sayangnya mama sama kamu, nah, ya kata orang tua nih, mama berjanji agar engkau betul-betul orang yang berilmu kelak, agar engkau tidak menjadi generasi yang lemah. Gitu. Ini komitmen orang tua. Anak kemudian berjanji kepada ayahnya, kepada ibunya, aku berjanji ingin membahagiakan orang tua dengan cara aku akan belajar sungguh-sungguh. Nah, dan ternyata janji itu ada dalam sholat, Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Sholat kita itu menggambarkan tentang kita diingetin terus, ayo janji kamu, ayo janji kamu. Makanya ibadah yang secara kewajiban gak bisa ditunda waktunya ya kepada hari yang berikutnya, itu hanya sholat. Kalau yang lain bisa, puasa sakit boleh buka puasa, nanti kemudian digantikan bulan berikutnya. Musafir perjalanan jauh boleh nggak puasa, tapi kalau sholat tidak bisa. Al-amru idza daqa ittasa'a. Ada satu kaidah di dalam fikih kita. Perbuatan, pekerjaan, ibadah ketika dia mengalami satu kesulitan, maka Allah bukakan jalan kemudahan. Allah mudahkan, tapi Allah tidak gugurkan kewajibannya. Makanya sholat kita itu, Bapak Ibu, ini andalan kita nanti di hadapan Allah, unggulan kita gitu ya. Kata Allah, kenapa nggak sholat? Sakit ya Allah, kuringankan bagimu. Gak perlu wudhu. Gak bisa bangun ya Allah, duduk. Gak bisa duduk ya Allah, tiduran. Gak bisa tiduran ya Allah, kedipan matamu adalah sholatmu. Makanya saya ingatin yang dirawat di rumah sakit, ajak dia sholat. Gak ada yang sulit. Harus begini dong, kita harus menghadap kiblat. Enggak. Harus geser dong ininya, bednya dan seterusnya. Enggak. Harus ganti dong bajunya. Enggak. Jadi begitu mudahnya Allah berikan cara kita untuk merawat sholat kita. Makanya ketika
anugerah Isra Mi'raj sholat, saya ingin fokus bagaimana sholat ini betul-betul menjadi darah daging kita, Bapak Ibu. Ya, tuh, ini pentingnya. Ya, kalau kita mendapatkan hikmah ya, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki duniamu. Itu betul. Tapi yang paling penting adalah kita betul-betul merasakan. Ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Pertama, tingkatan sholat ataupun ibadah adalah beban. Apa? Beban. Ini hanya untuk anak-anak balita bawah 5 tahun. Terus sholat, aduh capek aku sholat. Bangun subuh kita dibangunin gitu ya. Aduh masih ngantuk gitu ya. Anak saya yang ke-5 lahir, ya, yang ke-4 juga gitu, umur 3 bulan, subuh saya gendong, saya bawa ke masjid, saya jadi imam, saya taruh di pengimaman, biarkan dia tidur. 3 bulan terus sampai gitu ya. Makanya anak-anak kecil begini dibawa ke masjid, saya setuju banget. Saya Pak DKM mohon maaf termasuk yang nggak setuju kalau ada orang tua ngomel-ngomel ada anaknya di masjid katanya ribut. Kenalkan dia ke masjid, betul. Kenalkan dia ke masjid taklim, kenalkan dia ke TPQ. Jadikan ini tempat yang dikangenin oleh anak-anak kita. Gitu ya. Kayaknya Masya Allah ini anak-anak ini luar biasa. Penting loh. Anak itu menyimpan hafalan tempat yang dia lihat terus kebayang terus. Makanya dibuat 2 tingkat ya. Luar biasa. Bila perlu di atas dikasih zona kit mainan anak-anak. Oh, boleh nggak? Boleh. Iya. Ini bukan bid'ah ini. Ya. Ya, misalkan prasoda yang penting aman ya, dari sisi itunya aman dan seterusnya. Anak-anak harus nyaman di masjid, serius ini loh. Ya. Gimana anak-anak itu? Aku kangen ke masjid, aku pengen main di masjid. Keren. Gitu ya. Tolong DKM dari generasi keren. Kalau Pak Adnan sudah sangat welcome ya. Insya Allah begitu ya. Jadi salah satu dari ciri dari kriteria calon DKM adalah menyamankan anak selama di masjid. Wah gitulah. Ya itu penting sekali. Anak-anak kita ini Masya Allah. Kenalkan pertama sekali dia adalah sholat. Sholat. Ustaz dia kan belum balik. Justru ketika belum balik, ciptakan lingkungan dia. Ketika dia balik, dia sudah siap dengan kewajibannya. Yang pertama tingkatannya adalah beban, gak ada masalah. Yang kedua tingkatan ibadah itu namanya wajib, kewajiban. Mulai dari anak-anak kita yang sudah balik SMP, SMA, mungkin ada saatnya kata mamaku sholat itu wajib, aku sholat. Ya alhamdulillah, iya sholat terus, tapi mungkin masih belum merasakan. Nah tingkat yang paling tinggi Bapak Ibu, ibadah ini adalah kebutuhan. Kebutuhan, kita ini butuh gitu. Sudah lewat masa beban kita, sudah lewat masa kewajiban kita. Bukan butuh ini nggak wajib, bukan ya, justru di atasnya. Ya Allah, untung banget engkau mengisrakan Rasulmu dan membawa sebuah amalan yang luar biasa namanya sholat. Kalau nggak sholat gimana aku jadinya? Nah, ya Allah. Orang yang merasakan sholat sebagai kebutuhan, suatu saat dia akan dikasih oleh Allah namanya halawatul iman. Manisnya iman, pelaksanaan ibadah bagi dia adalah kebutuhan. Alarm imannya sudah otomatis ya. Sekarang subuh jam berapa Bapak Ibu? 4:35. Masya Allah, hafal nih anak remaja kita.
Kalau jam 4:35 azan subuh, kita bangunnya jam berapa? Iya. Katanya ada yang sepertiga malam terakhir, ada yang seperempat malam terakhir. Tinggal dihitung aja subuhnya jam berapa, ya. Kemudian dibagi dalam 4 bagian misalkan. Kalau seperempat malam terakhir, kira-kira jam 4 lah gitu. Jam 4 sampai jam 4:35 masih ada 35 menit. Kalau digunakan untuk 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat hajat, 3 rakaat sholat witir, insya Allah cukup waktunya. Kebutuhan. Dari kebutuhan apa? Dari kebutuhan kita merasakan ketergantungan. Bahasa lainnya kecanduan. Wah, ya. Ya, saya kecanduan sholat. Kalau nggak sholat saya udah kayak mau pingsan gitu ya. Ya Allah, ini penting sekali. Saya membahas substansi sholatnya ya. Kalau sejarahnya ibu-ibu sudah tahu semua, bapak-bapak. Jadi begitu sayangnya Allah kepada kita, memberikan sebuah sarana penguatan jiwa kita lewat ibadah yang 24 jam kita diberikan waktu untuk melakukan sholat. Ya Allah, sampai-sampai wajibnya sholat, kebutuhan sholat. Kalau seandainya ada nih ya, ini fikihnya, kalau seandainya ada orang mungkin dia sedang bepergian, kemudian dia di hotel, acaranya sampai jam 12 misalkan. Dia di hotel tidur sendirian, kemudian subuhnya kesiangan. Bangun subuh misalkan jam 7, matahari sudah terang. Gimana sholat subuhnya? Sholat aja saat itu. Gitu ya. Jangan nunggu nanti waktu johor, waktu subuh lagi. Enggak. Saat dia bangun itulah kewajiban dia untuk melakukannya. Gitu ya. Tapi ini jangan dipraktekin ya. Iya. Oh boleh katanya kita tidur terus. Bukan. Yang namanya darurat itu ketidaksengajaan gitu ya. Itu saking pentingnya itu seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Aduh, udah jam 10 ya Pak Adnan ya. Sedikit lagi ya saya ingin. Yang kedua itu ya. Jadi pesan sholat itu pertama adalah pengakuan, yang kedua adalah janji dan komitmen, yang ketiga adalah harapan dan doa. Ini kita penting sekali. Orang yang berharap kepada Allah, ya, dalam sholatnya dia tidak akan pernah bersedih. Bapak Ibu, muslim muslimah kayak Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang anti stres. Serius ya. Nggak ada kan yang wajah-wajah stres ini? Nggak ada. Iya. Iya. Wajah-wajahnya wajah-wajah optimis. Orang sholat itu anti stres, yakin. Tapi saya pernah stres loh. Ya, berarti sholatnya yang perlu dikuatkan. Orang sholat itu dia penuh harap sama Allah. Dan orang yang penuh harap sama Allah, dia nggak akan pernah putus asa. Dia nggak akan pernah stres, nggak. Jadi obat stres adalah sholat, gitu ya. Ada obat stres adalah kuliner, makanan gitu ya. Boleh-boleh aja jajan ya. Tapi obat stres yang paling mujarab adalah sholat. Ya, sampai satu ketika Rasulullah saking lelahnya menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal arihni, arihni, arihni. Apa artinya? Bilal ya, kumandangkan suara azanmu untuk memanggil panggilan sholat. Kondisi lelah, capek, pusing, larinya ke sana. Itu Masya Allah luar biasa. Ya, pengen apa-apa, sholatnya. Sholatnya kita kuatkan ini Bapak Ibu yang berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rugi kita di waktu yang sedikit Allah kasih kalau sholat kita hanya sebatas beban atau kewajiban. Kita ingin kuatkan. Jadi orang yang berharap kepada Allah, orang yang tidak akan pernah putus
pemberian Allah untuk dia. Kata Allah, ketika hambaku meminta kepadaku dengan berjalan, aku sambut dia dengan berlari. Hambaku meminta sampai dia bosan, aku gak akan pernah bosan untuk mendengarkan permintaannya, gak akan pernah bosan untuk memberinya. Yang terakhir, sholat bagi kita adalah cara kita untuk berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian dalam sholat tahiyat akhir kita mengatakan Allahumma sholli ala at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Lanjut, ulangi lagi, at-tahiyatul thayyibatu assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sebuah dialog yang luar biasa dalam tahiyat. Ya. Apa yang kemudian? Ketika Rasulullah menyampaikan at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Ya Allah, penghormatan yang tinggi, yang luhur hanya kepadamu. Kemudian kata Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Kata Allah nih, wahai Muhammad, salam sejahtera, salam keselamatan untukmu. Kata Allah dialognya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bukan manusia yang ego. Rasulullah bukan manusia yang senang ketika dipuji dirinya. Tapi Rasulullah mengatakan, wa ala ibadikas sholihin. Ya Allah, bukan untuk aku saja, tapi untuk umat-umatku, hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Itu hebatnya Rasulullah. Ya, nggak kegeeran sendiri, tapi diajak umatnya. Sampai mendengar dialog Allah dan Rasulullah, malaikat mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersyahadat begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipuji oleh Allah, dia ingin umatnya juga dipuji oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat itu ada 3. Sholawat Allah, sholawat malaikat, dan sholawat kita. Sholawat Allah kepada Rasulnya itu adalah rahmat. Apa? Rahmat. Sholawat malaikat kepada Rasulullah itu adalah meminta ampunan untuk Rasulullah. Nah, sholawat kita adalah sholawat kemuliaan, sholawat penghormatan, sholawat ta'zim untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Jadi 4 aspek sholat yang menggambarkan tentang kebutuhan kita hidup. Yang pertama pengakuan, yang kedua janji dan ikrar kita, yang ketiga doa dan harapan kita, yang keempat adalah sholawat kita kepada manusia yang agung yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini baru tentang pribadi yang takwa. Yang kedua, bagaimana membangun kebersamaan. Saya singkat, Bapak Ibu, kalau orang sudah bertakwa, pastinya dia akan mampu menjadi pribadi yang bisa membangun kebersamaan untuk kebaikan. Itu jaminan. Karena definisi takwanya terlalu kuat gitu ya. Orang takwa itu Masya Allah luar biasa. Tadi saya katakan bukan hanya benar tapi baik dia. Orang-orang seperti Bapak Ibu yang sudah takwa, saya yakin-yakinnya bisa bersama untuk membangun kebaikan. Syaratnya adalah
bagaimana kita bisa memaafkan saudara-saudara kita yang seiman, mereka ingin bersama kita. Ayo sama-sama, ya. Ini penting supaya apa? Supaya kita ini orang-orang baik itu kelihatan betul gerak langkahnya di luar. Jadi harus ada actionnya, harus ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Bukan hanya untuk diri kita, bukan. Makanya judulnya tepat banget ya. Ayo sama-sama kita nih, sholat kita bisa pengaruh kebaikan kepada orang lain. Ya, kalau ada orang yang menyeru kepada keburukan, kitalah orang yang menyuruh kepada kebaikan. Jangan merasa lemah di hadapan orang banyak yang mengusung keburukan, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mengusung kebaikan. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kita jangan merasa lemah. Aduh, dia mah kuat gitu ya. Enggak. Orang baik itu sudah kuat. Sudah jelas dia itu di backup langsung. Dia itu langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Mana buktinya Ustaz? Banyak. Sejarah perang Badar hanya 300 orang melawan ribuan orang kafir. Tapi 300 orang ini mampu betul-betul menunjukkan kekuatan sebagai orang yang baik, orang yang beriman dan bisa mengalahkan. Makanya jangan pernah merasa lemah dalam kebaikan, jangan. Karena ini nanti akan melemahkan yang lain gitu. Udahlah, kita mah nggak bisa begini aja, udah kuatkan ayo. Masya Allah. Orang-orang di luar kita, Bapak Ibu ya, di negara luar lah, di negara yang mayoritasnya bukan Islam, itu luar biasa mereka kuat, padahal mereka sedikit. Ya, di Jepang ada teman saya itu ya, gak pernah ngedengar suara azan, hanya pakai waktu. Ketika dia sholat gak nemukan masjid. Ketika menemukan toilet, ya bisa wudhu ya, di depan toilet dia gelar sejadah, dia sholat. Jangan dibayangin toiletnya kayak toilet di terminal kita ya. Dia gelar, dia sholat di situ. Mereka mampu untuk bertahan dalam kondisi yang minoritas. Apalagi kita yang, makanya Bapak Ibu, ayo kita sama-sama bangun kebersamaan kita untuk kebaikan. Dan ketika kita berbicara dengan antara sama kebaikan, gak ada yang bisa ya membantah. Kebaikan itu semua orang bisa memahami, oh ini baik gitu ya. Adapun mungkin ya orang yang menghalangi jalan kebaikan, itu sunnatullah, akan selalu ada gitu ya. Tapi yang paling penting kita adalah teguh pendirian kita, komitmen kita. Ayo, masjid ini akan berdiri selamanya dan akan menebarkan kebaikan kepada siapapun. Kira-kira begitu. Ya, siap Bapak Ibu? Anak-anak kita didik mereka memiliki jiwa pejuang muslim yang kuat dimanapun. Dahsyat. Apapun nanti yang menjadi profesi mereka. Mereka menjadi dokter muslim yang kuat. Ketika seorang pasien mengatakan, dok, tolongin saya sembuhkan. Dokter itu mengatakan, ibu, yang menyembuhkan ibu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya wasilah. Maka kuatkan ya ibadah ibu. Ini resepnya, minum obat ini. Ini yang kita inginkan generasi kita. Luar biasa. Jadi apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu sudah sangat cukup. Tinggal kita mau menjalaninya. Mudah-mudahan hikmah dari Isra Mi'raj kita, saya ingatkan lagi, 4 hal dalam sholat ingin betul-betul kita rasakan. Pengakuan. Yang kedua, apa? Janji, ikrar dan komitmen. Yang ketiga, doa dan harapan. Yang keempat, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada semua jamaah saudara-saudaraku. Kita saling mendoakan.
Kita saling mendoakan, yang dekat, yang jauh, mudah-mudahan dipertemukan dalam nuansa iman adalah kenikmatan yang Allah berikan, yang belum tentu Allah berikan kepada yang lain. Makanya doain saya ya, semoga Adi Amin ketika meninggal husnul khatimah, amin. Ya, nanti kalau di surga jangan lupa ya, kalau Bapak Ibu sudah masuk surga cariin saya ya. Iya. Ya Allah, itu dulu ada Ustadz yang ngisi pengajian. Udah di surga belum ya Allah? Kok saya cari-cari nggak ada. Bapak Ibu bilang, kata Allah, siapa namanya? Adi Amin ya Allah. Dilihat katanya. Oh, dia sudah ada di surga PPIP. Oh, sombong amat ya. Bercanda ya, canda. Ya. Surga apapun nanti yang Allah takdirkan, kita berdoa kepada Allah. Kita ingin husnul khatimah. Ya Rob, kalau seandainya Allah berikan surga yang tertinggi namanya surga Firdaus, surga yang letaknya ada di tengah-tengah di antara surga yang lain, yang kemudian ketika itu Allah sampaikan kepada ahli surga Firdaus, wahai ahli surga Firdaus, maukah engkau kuberikan kenikmatan yang lebih dari yang ada? Mereka mengatakan, mau ya Allah. Apa itu? Bertemu langsung denganku, kata Allah. Puncak kenikmatan surga adalah bertemu dengan Allah. Makanya kuatkan ibadah kita, jadikan pribadi kita pribadi yang manfaat untuk orang lain, jadikan kebaikan kita yang bisa berefek kebaikan untuk orang lain. Terima kasih. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai, mohon sekalian minta doanya Pak Kiai sekalian. Ya, kita akhiri dengan doa ya Bapak Ibu ya. Al-hadihin ya wali kulli niyatin sholihah, wali abaina wa ummahatina, wali ajdadina wa jaddatina, wali masyayikhina wa masyayikhina, wali abnaina wa banatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka an kulli sahabatin nabi Mustafa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaiki Islam kami, karena Islam bagi kami adalah kemuliaan dan kehormatan. Ya Allah, perbaiki dunia kami, karena dunia tempat kami berpijak. Ya Allah, perbaiki akhirat kami, karena akhirat tempat kami kembali. Ya Allah, jadikan setiap napas kami, niat kami, ucap kata kami, dan perilaku kami adalah butiran-butiran kebaikan yang kami kumpulkan di dunia. Ya Allah, jadikan kematian tempat untuk merehatkan jiwa kami setelah semua kewajiban dunia kami tunaikan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut, yang dengan rasa takut itu akan menjauhkan kami dari neraka-Mu. Anugerahkan kami ketaatan ya Allah, yang dengan ketaatan itu akan mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami keyakinan,
yang dengan keyakinan itu akan meringankan kami dalam melaksanakan semua kewajiban-kewajiban-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi timbangan amal kebaikan kami nanti di akhirat ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan meneruskan perjuangan Islam di negeri kami ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami persaudaraan di antara kami ya Allah, yang akan saling menguatkan untuk memberikan kebaikan untuk masyarakat kami. Jaga kami dari berbagai fitnah ya Allah. Jaga kami dari berbagai hal-hal yang akan merusak persaudaraan kami ya Allah. Jaga negeri kami dari orang-orang yang akan merusak agama ini ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.